Halo, nama saya Renat Adrianus. Saya dari kelas 3 PAP57 dan hari ini saya akan membahas topik mengenai mie kocok Bandung. Saya mengerjakan proyek ini untuk melengkapi tugas UTS project dari Indonesia Indigenous Culture. Yang pertama, mie kocok Bandung. Sejarah mie kocok Bandung sudah ada sejak tahun 1958 dan ditemukan di Bandung. Pemberian nama tersebut diambil dari proses pembuatannya, yaitu dengan mengocok-ngocok mie dan tauge dalam wadah logam bolong-bolong bergagang sambil dicelupkan ke dalam air panas sampai layu. Bahan-bahan yang terdapat di mie kocok. Bahan utama: daging sapi dan juga jeroan daging. Nggak lengkap rasanya apabila mie kocok tidak menggunakan daging sapi dan juga jeroan daging, tapi ini sesuai selera. Jadi kadang juga ada yang menjual dengan menggunakan daging ayam, tapi ciri khasnya lebih menggunakan daging sapi dan juga jeroan. Yang kedua ada mie gepeng kuning. Mie gepeng kuning ini sangatlah menjadi ciri khas dari mie kocok, karena orang-orang mengenal mie kocok itu menggunakan bahan mie kuning. Lalu ada bawang merah, bawang putih, tentu saja minyak goreng, biji pala. Jadi di sini biji pala itu digunakan untuk menciptakan aroma khas. Lalu ada ebi, merica bubuk, dan juga garam. Bahan pelengkapnya ada kecap manis, jeruk nipis, daun bawang cincang, daun seledri, dan bawang goreng. Penjelasan rempah dan bumbu mie kocok. Mie gepeng kuning. Mie kuning ini ditemukan di daerah Padang yang berupa bahan tepung terigu, telur, minyak sayur, garam, air, kunyit bubuk, maizena, dan terigu. Mie kuning ini merupakan komponen yang paling penting di dalam masakan mie kocok ini, karena mie ini yang menjadi ciri khas dari masakan tersebut. Lalu selanjutnya ada bawang merah dan bawang putih. Penggunaan bawang merah dan bawang putih di sini adalah menambahkan cita rasa khas bawang, lalu membuat bahan berupa bawang goreng yang merupakan bumbu pelengkap di mie kocok. Dan selanjutnya ada biji pala. Biji pala merupakan rempah khas dari wilayah Maluku yang kegunaannya adalah untuk mempertajam wangi atau aroma dari masakan, dan juga untuk bahan penyedap, biasanya pada kue, saus, sayuran, dan minuman. Penjelasan rempah dan bumbu kocok selanjutnya ada ebi kering. Ebi adalah udang-udang kecil yang sudah dikeringkan. Kegunaannya untuk memberikan rasa gurih pada masakan, terutama mie kocok ya. Mie kocok kan kita ingin makanan kita untuk memiliki ciri khas rasa yang gurih. Lalu kegunaan ebi juga dapat untuk membuat sambal ebi. Biasanya itu disertai dengan pete juga. Ebi juga rendah kalori sehingga aman untuk mengonsumsinya. Bahan pelengkap. Yang pertama ada bawang goreng. Siapa sih nggak suka sama bawang goreng? Hampir di setiap makanan di Indonesia itu pasti menggunakan bawang goreng ini, karena dia memiliki tekstur yang crispy. Yang kedua ada kecap manis. Kecap manis ini digunakan hanya sesuai selera. Jadi apabila makanan tersebut kurang rasa manis, pasti dapat menggunakan kecap manis. Daun bawang potong. Daun bawang potong ini selalu ada di setiap makanan berbasis mie. Sudah pasti disajikan di meja, tergantung Anda yang memakan apakah ingin menggunakannya atau tidak. Tapi daun bawang potong ini berguna untuk menambahkan aroma dari makanan. Jeruk nipis. Jeruk nipis ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis dari efek adanya jeroan tersebut. Jadi biasanya saya sendiri apabila ingin memakan makanan yang menggunakan jeroan atau daging kambing atau daging sapi, pastikan sedikit amis. Saya akan menggunakan jeruk nipis untuk memberikan acidity pada makanan tersebut. Lalu ada daun seledri.
Daun seledri ini hampir sama kegunaannya dengan daun bawang potong. Tapi daun seledri ini memiliki seperti tekstur yang sedikit crunchy. Apakah mie kocok menggunakan pewarna alami? Ya, benar. Mie kocok menggunakan pewarna alami, yaitu pewarna untuk digunakan dalam pembuatan mie kuningnya, yaitu menggunakan telur. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan kenapa sih kita harus mencintai makanan Indonesia dan harus menyebarluaskannya. Jadi, kita terdiri dari berbagai macam pulau, dan tentu saja di setiap pulau-pulau tersebut memiliki ciri khas makanannya tersendiri. Tidak banyak loh negara di dunia ini yang memiliki kepulauan yang banyak seperti kita. Jadi, dengan ciri khas dari setiap pulau-pulau ini, kita dapat mengembangkannya sebagai akses pariwisata tentu saja, untuk menarik perhatian turis-turis yang mengincar wisata kuliner. Lalu, kita juga harus bangga dengan Indonesia. Kenapa? Makanan Indonesia itu sudah banyak yang dikenal, bahkan di luar negeri. Contohnya saja seperti makanan yang sederhana seperti tempe saja, sudah diapresiasi oleh Amerika. Amerika bahkan sampai menjual tempe dengan harga yang sangat mahal. Kenapa sih kita mesti menyebarluaskannya? Agar kita sendiri negara kita tuh bisa sejahtera dan juga bisa dikenal oleh banyak orang yang belum mengenal Indonesia melalui makanannya. Banyak kok masakan Indonesia yang belum terkenal, tapi yang sudah terkenal tuh seperti rendang. Kita kan ingin tidak hanya rendang yang terkenal, jadi kita bisa memperkenalkan masakan-masakan lainnya juga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.